hasil aktualisasi. Dengan judul meningkatkan keterbukaan masalah diri peserta didik kepada guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Buah Ponrang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Coach Insinyur Andi Hamdani MM. Mentor Muhammad Saleh SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zuljalali Taufik, peserta Laskar CPNS Kabupaten Luwu, Angkatan 11, Jabatan Ahli Pertama Guru Bimbingan Konseling, penempatan SMP Negeri 2 Buah Ponrang. Selamat menyaksikan kegiatan pertama, konsultasi dengan mentor. Tahap pertama, menyiapkan bahan dan menentukan jadwal konsultasi berkenaan dengan meningkatkan keterbukaan masalah diri peserta didik adalah tanggung jawab saya. Tahap kedua, melaksanakan konsultasi. Saya bersikap ramah, sopan, dan hormat terhadap mentor pada saat melakukan konsultasi. Tahap ketiga, mencatat hasil konsultasi. Pada saat melakukan konsultasi dengan mentor dilakukan melalui musyawarah. Kegiatan kedua, pembuatan leaflet. Tahap pertama, mencari referensi. Dalam pembuatan leaflet merupakan wujud kerja keras saya untuk penyebaran informasi tentang bimbingan konseling. Tahap kedua, membuat desain leaflet keterbukaan masalah diri. Pembuatan leaflet sebagai media penyebaran informasi merupakan bentuk inovasi saya. Tahap ketiga, mencetak leaflet. Dalam mencetak leaflet merupakan wujud menghargai karya orang lain dengan tidak meniru karya orang lain untuk penyebaran informasi tentang bimbingan konseling. Tahap keempat, membuat daftar penerima leaflet. Dalam pembuatan daftar penerima leaflet sebagai sikap tidak diskriminatif dalam pelayanan kepada peserta didik. Tahap kelima, membagi leaflet kepada peserta didik. Penyebaran informasi melalui leaflet merupakan tanggung jawab saya. Kegiatan ketiga, pembuatan banner. Tahap pertama, mencari referensi. Dalam pembuatan banner merupakan wujud kerja keras saya untuk penyebaran informasi tentang bimbingan konseling. Tahap kedua, membuat desain banner. Dalam membuat banner merupakan bentuk inovasi saya. Tahap ketiga, mencetak banner. Penyebaran informasi melalui banner merupakan tanggung jawab saya. Tahap keempat, memasang banner merupakan salah satu nilai terbuka dalam memberikan pengetahuan bimbingan konseling kepada peserta didik. Kegiatan keempat, sosialisasi keterbukaan masalah diri. Tahap pertama, mencari referensi masalah diri. Dalam mencari referensi, saya mempunyai tanggung jawab dalam mencari bahan sosialisasi. Tahap kedua, membuat materi sosialisasi keterbukaan masalah diri. Dalam menyiapkan materi sosialisasi merupakan wujud usaha kerja keras saya. Tahap ketiga, membuat daftar hadir sosialisasi. Dalam pembuatan daftar hadir sosialisasi merupakan bentuk meningkatkan kedisiplinan kepada peserta didik.
Tahapan keempat, melakukan sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang bimbingan konseling merupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling pertama pemahaman, fasilitasi, penyaluran, adaptasi, pencegahan preventif, perbaikan, dan kegiatan kelima, pemilahan ungkapan masalah diri. Tahapan pertama, membuat angket ungkapan masalah. Dalam membuat angket ungkap masalah, saya mempunyai tanggung jawab dalam membuat bahan angket ungkap masalah. Kedua, mencetak angket ungkapan masalah. Pelaksanaan yang baik dalam rangka ungkap masalah peserta didik yang memiliki masalah merupakan upaya meningkatkan mutu bimbingan konseling. Tahap ketiga, mengedarkan angket ungkapan masalah. Dalam pelaksanaan, saya bersikap ramah, sopan terhadap peserta didik sehingga siswa tidak merasa ragu untuk mengisi masalah yang dihadapinya. Tahap keempat, analisis hasil angket. Pelaksanaan analisis hasil angket saya lakukan dengan adil dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Kegiatan keenam, konseling kelompok. Tahapan pertama, menyiapkan tempat layanan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yang paling utama adalah menjaga kerahasiaan penerima layanan. Hal ini merupakan tanggung jawab saya. Tahap kedua, membuat daftar hadir. Pembuatan daftar hadir merupakan bentuk meningkatkan kedisiplinan kepada peserta didik. Ketiga, melaksanakan konseling kelompok. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, saya bersikap ramah, sopan terhadap peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa canggung. Kegiatan ketujuh, konseling individu. Tahapan pertama, menyiapkan konseling individu. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, yang paling utama adalah menjaga kerahasiaan penerima layanan. Hal ini merupakan kepercayaan bagi saya. Tahap kedua, melaksanakan konseling individu. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling, saya bersikap ramah, sopan terhadap peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa ragu untuk berdiskusi akan masalah yang dihadapinya. Kegiatan ke-8, evaluasi hasil aktualisasi. Pertama, menyiapkan kuesioner. Dengan adanya lembar kuesioner, kita dapat mengetahui apakah pelayanan yang kita berikan sudah efektif dan efisien. Tahap kedua, membagikan kuesioner. Saya bersikap jujur dalam menyampaikan hasil analisa kuesioner. Tahap ketiga, menganalisis hasil kuesioner. Saya tidak memaksakan kehendak dalam pengisian kuesioner. Testimoni mentor, rekan guru, dan peserta didik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Buah Ponrang. Nama saya Muhammad Saleh SPD, selaku mentor dari Saudara Ahmad Suljalali Taufik SPD dengan judul meningkatkan keterbukaan masalah diri peserta didik kepada guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Buah Ponrang. Aktualisasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Buah Ponrang sangat bagus dan bermanfaat untuk diterapkan dalam meningkatkan keterbukaan masalah diri peserta didik di SMP Negeri 2 Buah Ponrang, serta angket ungkap masalah yang digunakan sangatlah menarik dan dapat menjadi solusi akan keterbukaan masalah peserta didik dapat diketahui dan ditangani secara baik. Untuk itu, saya selaku kepala sekolah berterima kasih kepada Bapak Insinyur Andi Hamdani MM atas bimbingan kepada Bapak Ahmad Suljalali Taufik SPD, sehingga kegiatan aktualisasi berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadijah SPD, guru SMP Negeri 2 Buah Ponrang, selaku guru Bahasa Indonesia. Menurut saya, aktualisasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ahmad Suljalali Taufik SPD yang berjudul meningkatkan keterbukaan masalah peserta didik kepada guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Buah Ponrang sangatlah bagus dan bermanfaat, di mana dapat membantu peserta didik menuangkan masalahnya melalui angket ungkap masalah. Karena sebelumnya tidak adanya cara mengetahui mengungkapkan masalah diri peserta didik selain dengan berbicara langsung, dan itu terkadang membuat peserta didik canggung atau tidak mau menyampaikan masalahnya seutuhnya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Suljalali Taufik SPD selaku guru bimbingan konseling, karena dengan kegiatan ini saya dapat terbuka akan masalah diri saya sendiri dan dapat menemukan solusi sesuai harapan saya. Dulu saya bingung mengenai cara solusi atas masalah saya, tapi setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi lebih terbuka akan masalah saya dan tidak kebingungan lagi.